nabimu nggak ada apa-apanya dibanding Paulus. Saya Pendeta Tan Hoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kembali saya mengingatkan kepada 4.300 keyakinan agama-agama dunia yang kerjaannya mengolok-olok kekristenan, mengolok-olok Yesus, mengolok-olok kitab sucinya orang Kristen, mengolok-olok Paulus. Tak kasih tahu, nabimu tidak ada apa-apanya dibanding Paulus. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini, pasti mereka mengklaim ya, punya apa yang disebut dan diyakini sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kitab. Ya, mereka klaim itu semuanya itu kitab suci katanya. Punya kami juga kitab suci. Nabi kami juga nabi yang benar. Kami juga menyembah apa yang kami yakini sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya. Nah, ini tak kasih tahu. Nabimu tidak ada apa-apanya dibanding Paulus. Paulus adalah jadi sasaran tembak para pembenci kekristenan. Ya. Paulus itu pencipta Kristen katanya. Ya, kamu buta huruf. Ya. Paulus itu nabimu kalau dibanding dengan Paulus nggak ada apa-apanya. Paulus itu nomor satu. Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus. Saksinya siapa? Ananias. Nanti ada banyak lagi di sana ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 kepada Ananias. Yesus berkata, ini kepada Ananias. Ananias, kamu pergi ke tempatnya Paulus. Kenapa? Itu jadi alat pilihan bagiku. Kamu tumpang tangan, nanti dia butanya sembuh. Ananias ketemu sama Paulus menyampaikan, Paulus, Tuhan Yesus ngomong ke saya, ya, kamu jadi alat pilihan bagiku. Saksinya banyak. Lalu Paulus ini disembuhkan oleh Ananias, lalu dibaptis oleh Ananias. Paulus itu dibaptis oleh Ananias loh. Ya. Kisah Rasul pasal 10 sekitar ayat ke bawah-bawah itu ya. Ya, Kisah Rasul pasal 10 ya. Terus bukan Kisah Rasul pasal 10. Jauh ke sana ya. Nanti disembuhkan ya, masih di ayat 9 terus ke bawah, mungkin di ayat-ayat sekitar 20-an ya. Itu akhirnya Paulus ini disembuhkan lalu dibaptis oleh Ananias. Terus Paulus itu memiliki kesemua gelar ya. Nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar ya. Dia punya itu semua gelar itu. Kira-kira nabimu dipilih oleh Yesus enggak? Nabi kami dipilih oleh Allah kami, Pak. Iya, namanya siapa? Sebab Allah itu kalau tidak punya nama, dia fiktif ilusi. Iya, Pak. Nah, jadi nabimu dari 4.300 keyakinan di jagat raya yang mengklaim punya, setidaknya diyakini sebagai nabi. Nabi-nabimu itu enggak ada apa-apanya dibanding Paulus. Ya, terus apakah nabimu itu dipercaya ya? Yang ketiga, Paulus dipercaya menulis 2/3 Alkitab Perjanjian Baru. Apakah nabimu dipercaya menulis kitab oleh Allahmu itu? Boro-boro, Pak. Ya. Jadi para nabimu dari 4.300 keyakinan itu enggak ada apa-apanya dibanding Paulus, ya. Yesus Kristus Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega, pencipta segalanya, penguasa langit bumi, Kaulah Allah, Juru Selamatku. Inilah iman kami, Yesus Kristus Tuhan Allah, yang kami puji sembah, tinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus Allah yang benar.
Yesus Kristus namanya. Jadi Paulus itu nabi yang dipercaya oleh Yesus, menulis 14 dari 27 kitab perjanjian baru, memiliki 6 gelar. Nabimu punya gelar apa? Paling-paling bergelar yang dibesar-besarkan, Pak. atau yang disanjung-sanjung, yang dijunjung-junjung. Nulis kitab enggak? Dipercaya nulis kitab enggak? Enggak, Pak. Dipilih oleh Yesus enggak? Enggak, Pak. Ya, seperti itu. Nabimu dari 4.300 keyakinan di Jagat Raya, saya kasih tahu, nabimu enggak ada apa-apanya dibanding Paulus. Kalian para penghujat-hujat Paulus, tak kasih tahu, nabimu enggak ada apa-apanya dibanding Paulus. Ya, Paulus itu nabi top markotop, tak kasih tahu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kisah 13 ayat 1, Paulus itu seorang nabi, ya, di samping rasul, di samping lainnya juga. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.